Dari Karang Taruna sendiri seperti apa mungkin? Saya Dedi Supratman, Ketua Karang Taruna Kabupaten Pangandaran. Pertama-tama kami dari keluarga besar Karang Taruna Kabupaten Pangandaran mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya atas musibah yang menimpa saudara Hasan dan Hussein yang tertabrak oleh moge ya, atau motor gede Harley Davidson yang terjadi hari kemarin. Yang kedua, tadi kami langsung menyampaikan ya kritik dan saran kepada KDCI Kabupaten Kota Bandung atau Jawa Barat lah ya, Kota Jawa Barat, Bandung ya, salah itu, menyampaikan langsung bahwasannya kita meminta atas nama masyarakat itu kan agar komunitas moge itu mengurangi kecepatan ketika masuk ke wilayah Kabupaten Pangandaran pada khususnya dan Jawa Barat pada umumnya itu kan ya. Karena kami melihat bahwasannya dengan kecepatan yang sangat tinggi itu sangat berisiko terjadi kecelakaan itu kan ya. Seperti yang kejadian kemarin karena kecepatan sangat tinggi sehingga bisa terjadi kecelakaan sampai 2 kali itu kan ya. Beruntun lah ya dari saudara Hasan dan Hussein. Terus yang ketiga, kami meminta apabila ada unsur pidana pada kecelakaan kemarin, kita meminta kepada aparat penegak hukum untuk memproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk proses, meskipun itu proses islah sudah dilakukan ya antara pihak keluarga dengan pihak pelaku ya, atau terduga pelaku penabrak itu kan ya, tapi proses hukum kami minta untuk dilanjutkan ya apabila ada unsur pidananya. Nah, kemudian yang terakhir kita meminta lah ya kepada pemerintah lah ya, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu kan ya, untuk membuat regulasi itu kan ya, atau aturan terkait dengan keberadaan komunitas-komunitas motor-motor besar itu kan ya, yang masuk Pangandaran itu kan ya, apalagi yang bentuknya konvoi itu kan ya. Karena ketika bentuknya parsial atau yang perorangan saya kira tidak begitu berbahaya ya, tapi ketika bentuknya konvoi dengan kecepatan tinggi itu sangat membahayakan sekali bagi pengendara motor yang lain maupun kepada masyarakat yang ingin menyeberang jalan gitu kan ya. Seperti itu. Tapi apapun kita harus mengambil hikmah dari semua kejadian. Intinya tadi bagaimana kita mengambil hikmah sebagai masyarakat, bagaimana mengambil hikmah sebagai pengendara. Kita mengevaluasi, apalagi dari pihak-pihak pengendara motor, apakah itu berbentuk komunitas ataupun lain, ke depan juga harus menjadi sebuah pembelajaran bagaimana regulasi ataupun menjalankan aturan berkendara di jalanan umum, apalagi melewati pemukiman penduduk. Dan yang ketiga, mudah-mudahan juga jadi dari penegak hukum menjadi mengambil hikmah bahwa misalnya hal ini adalah pada ranah tindak pidana, ke depan siapapun atau apapun ini tetap akan diproses secara hukum. Perkara vonis dan lain sebagainya itu kan urusan hakim. Banyak hal yang meringankan dan banyak hal yang memberatkan artinya ke depan. Kemudian juga untuk pemerintahan daerah dan lain sebagainya, mudah-mudahan nanti ada regulasi yang tetap berapa gimana aturan konvoi kendaraan melewati pemukiman di sini, sehingga nanti siapapun yang datang ke Pangandaran punya aturan tersendiri. Walaupun sebetulnya saya apresiasi kepada pemerintahan daerah, karena pemerintahan daerah sebetulnya sudah mengakses jalur selatan yang jauh lebih mumpuni atau lebih representatif untuk pengendara motor yang konvoi seperti itu. Ya intinya saya harus temukan barusan orang-orang HDCI ke sini, rekan-rekan ke sini dalam rangka pertama takziah, kemudian ziarah, dan ya tentunya memohon maaf pada keluarga dan masyarakat. Tapi ada satu hal yang sangat menggembirakan dari pihak HDCI sendiri,
sebagai warga negara mereka bersedia untuk melanjutkan proses hukumnya. Meskipun sudah islah. Hah? Meskipun sudah islah berarti ya. Meskipun sudah islah. Jadi urusan lain antara islah dengan sebuah proses hukum. Dan hari ini pengendara yang sampai jatuh korban itu tidak datang. Karena apa? Karena dia sendiri sedang menjalani proses di Polres Ciamis. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.